Tapi percayalah, Tuhan tidak akan membawa kamu di dalam proses ini hanya untuk kegagalan. Jadi kita menjadi tidak ada duganya, ya. Justru kita itu menjadi senang lah, terhibur lah. Oh, berarti kita bisa mengucapkan syukur, ya Allah, ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara Ngobrol Motivasi. Baiklah, kali ini teman-teman kita ada di episode 7, yang artinya kita sebentar lagi akan selesai di podcast Ngopi teman-teman, karena hanya tersisa 1 episode lagi di masa kegiatan periode BEM FKIP tahun ini teman-teman. Oke, baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Sukma Yuli Arianti yang akan memandu acara hari ini. Kita akan membahas hari ini dengan tema merajut mimpi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu anak-anak berkebutuhan khusus teman-teman. Anak-anak berkebutuhan khusus atau yang kita sering sebut dengan ABK adalah anak-anak yang mengalami hambatan baik dalam fisik, emosional, intelektual, maupun juga sosial teman-teman. Oke, baiklah. Kali ini Ngopi kita berada di lokasi yang berbeda dari yang biasanya. Karena kita biasanya ada di studio BEM FKIP, kali ini kita ada di sekolah luar biasa Bakti Kencana di Berbah teman-teman. Oke, sekolah luar biasa adalah salah satu wadah tempat untuk anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikannya teman-teman. Oke, baiklah, kali ini kita dengan bintang tamu spesial yang sangat luar biasa, wanita-wanita tangguh teman-teman, seorang ibu yang luar biasa baik untuk anak-anaknya maupun juga peserta didiknya teman-teman. Baiklah, yang pertama adalah Ibu Tri Suryanti SPD. Suryanti SPD. Beliau adalah Ketua Panti Asuhan Bakti Kencana dan juga sekaligus Kepala Sekolah SLB Bakti Kencana 1 di Berbah. Kemudian yang kedua ada Ibu Ani Prasasti MPD. Beliau adalah pendiri SLB Bakti Kencana sekaligus Kepala Sekolah di SLB Bakti Kencana 2. Oke, baiklah, langsung saja ini ada bintang tamu spesial kita. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Ibu, kita akan membahas tentang pendidikan Ibu terlebih dahulu. Riwayat pendidikan dari Ibu Tri dan juga Ibu Ani. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Tri. Pendidikan untuk saya sendiri. Saya sendiri. Saya alumni dari SKBLB yang pertama, yaitu SKBLB Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa yang dulu di Jalan Wates. Kemudian di sana hanya pendidikannya 2 tahun. Kemudian setelah itu saya langsung mengabdi di tahun 90, langsung masuk di SLB Bakti Kencana ini. Kemudian setelah itu harus ada persamaan ya, itu harus guru SLB harus S1. Makanya saya begitu saya diterima menjadi CPNS, langsung saya di UNJ saya sekolah lagi atau kuliah lagi, yaitu di UNJ. Itu tahun lulus saya masuk 2005, lulus 2010. Dan sampai jadi istilahnya disambi itu. Ya, disambi pagi mengajar, kemudian sore itu kita kuliah. Begitu. Untuk Ibu Ani sendiri, saya juga lulusan dari SKBLB jurusan Tunagrahita tahun 1987. Mungkin banyak belum lahir. Saya belum lahir. Dan tahun 1988 kami ada 11 orang yang baik lulusan dari SKBLB dan dari IKIP. Itu dulu IKIP ya, sebelum UNJ, itu bersama-sama untuk menjaring siswa di Berbah. Karena di Berbah itu kebetulan ada bapak yang namanya Bapak Suharjono, itu bincang-bincang dengan kita bahwa di sini itu tidak ada sekolah luar biasa. Maka kita yang dari lulusan SKBLB berkeinginan untuk menjaring dan mendirikan sekolah
dengan bantuan Bapak Harjono di tahun 88 kita bisa mendirikan sekolah ini. Waktu itu sejarahnya cukup panjang ya, atau sekalian atau nanti ya. Sejarah itu dimulai tahun 1988, ada 11 guru, 4 putri dan 7 putra. Kami semua lulusan dari SKBLB. Ada yang 87, lulusan 88, dan ya ada itu. Terus kita mendirikan, terus kita juga sebelum mendirikan itu tidak punya bapak. Jadi SLB itu berdiri di 1 Oktober 1987, tapi 88, dan yayasan itu berdiri 1 bulan kemudian. Terus tempat kita mendirikan adalah di rumah Bapak Suharjono di apa ya, bekas gudang Telo ya, Pak Ketela ya, gudang itu dulu Pasar Telo namanya. Terus dibersihkan untuk kelas kita, dan di emperan rumah Bapak Suharjono juga. Jadi waktu itu amat sangat sederhana. Kita meja kursi aja minta bantuan di TK, di SMP. SD, di SMP yang sudah tidak dipakai. Jadi amat sangat sederhana. Terus papan tulis juga seadanya, yang ya seperti itulah, yang tidak dipakai. Ada yang saya bawa dari rumah. Terus ya kita bekerja dari nol. Dari cari murid, dari ke rumah kita datangi. Belum masuk, baru turun dari kendaraan kita sudah diusir, anak saya tidak gila, gitu loh. Padahal kita tidak mencari, hanya berkeinginan bahwa siswa itu karena berkebutuhan khusus perlu pendidikan, kita hanya ingin anak-anak itu untuk sekolah, gitu. Dan untuk waktu itu tanpa biaya ya, anak-anak itu belajar tidak membayar. Guru-guru yang mengabdi itu iuran setiap harinya. Kalau pingin minum ya ada yang bawa gula, ada yang bawa teh, ada nanti gitu. Kita seperti itu bergantian. Terus untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk ATK-nya atau ya seadanya. Kebetulan orang tua saya guru, jadi saya ambil kapur dari rumah saya bawa ke sini gitu lah. Itu kan dasarnya. Terus tahun 2011 saya melanjutkan S1-nya tahun 2000 berapa ya itu? Tahun ya Pak 2002 saya S1, tapi karena waktu itu belum ada yang UNY PLB yang sore waktu itu ditutup ya, baru 1 tahun terus ditutup. Terus saya ambil di Stikip Catur Sakti, tapi dibantu pendidikan luar sekolah. Yang saat itu Pak Kadari itu ya? Ya itu sama Pak Wahono ya. Terus setelah itu saya mengajar di sini dan diangkat di tahun sebagai PNS 1994. Saya menjadi PNS dan saya mengabdi dari 88 sampai 94 itu ya kira-kira 6 tahun ya. Alhamdulillah juga dapat diangkat cukup lama juga. Tapi kalau putri itu lama sekali juga. 15 tahun. 15 tahun. Ya. 15 tahun cukup lama. Cukup lama mengabdi di sini. Terus tahun 1990 ya kita mendirikan panti. Waktu itu kenapa kita mendirikan panti? Karena anak-anak itu ada yang jauh, orang tua tidak bisa antar jemput. Terpaksa kita mendirikan panti dengan tujuan biar anak itu tertangani dan tidak repot untuk antar jemput. Dan yang nunggu siapa? Yang nunggu yang kita gantian, guru-guru yang Wiryata Bakti ini yang ada 11 itu kita gantian sehari 4 orang, 2 laki-laki 2 perempuan gitu, bergantian setiap hari seperti itu. Terus untuk apalagi untuk makan ya anak-anak ya bawa beras dari rumah gurunya, dari ada yang orang tua itu kalau
jemput, kan dijemput Sabtu, terus Senin itu bawa ke sini, ada yang bawa kangkung, ada yang bawa tempe gitu kan, ada yang bawa beras, ya itu yang kita masak untuk anak. Jadi tujuan kita mendirikan SLB itu biar anak-anak itu tidak hanya di rumah kan. Ada yang anak hanya dikurung di rumah, ada yang tidak boleh keluar, ada yang dimanjakan dan seperti itu kan, kita juga kasihan ya karena anak perlu pendidikan. Itu terus kita lanjutkan untuk pendidikan saya di tahun 2011 saya kuliah lagi S2 di UST. Tapi ya lama sampai 2017 karena ya itu. Kita kan apalagi saya udah jadi kepala sekolah, tugasnya banyak sekali. Kayak kuliahnya itu sebenarnya teorinya cepet, yang lama kan yang tesisnya gitu. Mungkin seperti itu nanti bisa dilanjut pendidikan gitu. Baiklah Ibu, oke. Dari cerita Ibu ini tadi kan sepertinya zaman dahulu kan masih sangat sederhana banget nih Ibu. Terus untuk kesulitan-kesulitan saat mendirikan itu apa saja sih Ibu? Pastikan banyak banget itu kesulitan-kesulitan dari awal, mungkin dari keluarga yang anak-anaknya yang tidak setuju untuk anaknya disekolahkan, dari lingkungan seperti itu Ibu. Ya kesulitannya itu yang pertama mungkin kesadaran orang tua. Kalau orang tua itu sudah sadar itu kan enak menindaklanjuti. Ada yang kedua, orang tua itu menutupi kekurangan anak. Dia bilang anak saya itu di rumah bisa ini Bu, sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa ini. Ternyata waktu di sekolah dia harus dibantu, harus diladeni, makan harus didulang. Ternyata tidak seperti yang dikatakan orang tua pada pihak sekolah gitu. Jadi keterbukaan orang tua itulah yang menghambat yang menutup menutup orang tua itu yang jadi menghambat anak untuk belajar. Jadi kita melayani jadi tidak terus tidak sempurna ya maksudnya ya. Jadi kan maksimal. Dia bilang sudah seperti ini, kita layani seperti ini, ternyata tidak. Itu contohnya ya. Terus yang kedua selanjutnya apa Putri? Ya itu kalau masalah yang jelas karena kita sekolah swasta ya Mbak ya, dan kita juga saat itu masih istilahnya padamu negeri semua itu, dan berjuang semua, dari gurunya juga malah iuran, malah kita istilahnya mengajarnya memang dengan hati ya. Kalau dengan hati, dengan niatan ibadah lah kita rangkul anak-anak ABK seperti ini, siapa tahu nanti mereka istilahnya jadi emas, jadi intan itu. Nah, yang diharapkan seperti itu. Banyak anak-anak yang kita itu yang sudah malah sekarang sudah bercucu, banyak yang sudah berkeluarga dan yang jelas itu saat itu pengakuan masyarakat kepada ABK itu belum full. Dan untuk inklusi anak-anak itu misalnya Allah mongcah kaya ngono po iso ngopo ae, seperti itu yang membuat kita untuk bangkit, dan untuk harus kita kata seperti itu justru menambahkan semangat kita. Mari kita gosok yang harusnya seperti ini, ibaratnya itu hitam ya, harus kita poles, dan akhirnya nanti menjadi intan. Ternyata itu terbukti juga. Saya sudah mengalami juga dari tahun ke tahun, meskipun saya masuk di sini di SLB ini sudah umur 2 tahun, dan saya mengawali saat itu saya diterima sama Bapak pendiri yaitu Pak Sardiono dan Pak Harjono itu karena saya jauh. Dan akhirnya saya disuruh asrama. Nah, dan saat itu kan 2 tahun itu Bu Hani dan teman-teman masih piket. Kemudian saya bersedia untuk Pak, saya insya Allah saya untuk mengabdi di sini sepenuhnya. Dan nanti saya pulang hanya hari Sabtu. Kebetulan anak juga Sabtu pulang. Kemudian saya Senin ke sini, kemudian Sabtu pulang. Jadi full saya jadi guru dan sebagai pengasuh panti saat itu. Dan memang kendala yang sangat kita hadapi yaitu cemoohan dari masyarakat dan sering membuli anak-anak kita. Jadi sering ada yang itu dulu itu ada yang anak panti yang sering bawa dia ke sekolah bawa gitar pulang-pulang sudah bau, oh ya Allah, itu bau bau alkohol, nanti mabuk, nanti
Tapi kalau asiknya di sini yaitu karena mereka menjadi seperti itu, satu mungkin karena faktor kurang kasih sayang, makanya saya berusaha untuk menyayangi mereka dan akhirnya bahkan kita itu menyayangi lebih dari diri kita sendiri, akhirnya juga terbukti juga banyak yang prestasi-prestasi kita dari SLB Bakti Kenyang 1, 2 itu yang akhirnya menjadi kebanggaan kita, dan orang tua lama-lama jadi terbuka, SLB seperti ini, masyarakat mau seperti ini. Kemudian saya memunculkan dari anak-anak panti itu mereka bisa belajar mandiri, dan saat itu mereka kan bisa diajak untuk bisa seolah-olah bisa mandi, harus bisa mandi ya. Kalau SLB itu kan mandiri, bisa mandi juga harus pokoknya merawat dirinya sendirilah. Kemudian bahkan kalau yang sudah seperti tunarungu itu ada dulu pernah itu yang sampai bisa, kalau saya pas tugas keluar dia itu sudah bisa mengelola uang juga waktu di panti, karena saya percaya ke anak, kalau kamu sudah bisa dan itu sudah, karena didikan dari kecil ke saya, dari TK sampai ke SMP SMA itu kan ke SMP itu ke saya, dia anak panti juga, dari orang tuanya pasrah-serah lah, itu juga menjadi kendala. Dan pasrahnya itu kalau mereka juga hanya pasrah-serah, tidak memberikan apa-apa, bahkan orang tua itu ada juga yang hanya masrahke, tidak ada ngaroke lah, itu juga kendala kita lah. Ini mari kita dari bapak pendiri dan sebagainya, tokoh-tokoh yang di sini itu merangkul mereka menjadi anak-anak asuh panti. Akhirnya panti berdiri Bu ya tahun 90 itu, dan saya masuk, kemudian berjalan waktu akhirnya bapak dari Pak Arjono dan Pak Sadiono ini mendaftarkan panti ini ke Yayasan Darmais. Alhamdulillah anaknya juga banyak itu, dan kita setiap kali proposal itu yang dibuat Bapak Sadiono itu, karena Bapak dulu kan juga mengasuhin jadi ketua pantinya, saya pengasuhnya, kemudian Bapak juga menjadi ketua kepala sekolah dan ketua panti, dan saling sinergi. Jadi di panti ada yang ngelola, Bapak yang mencari dana, akhirnya dari banyak sumbangan dari IAIN, dari dulu itu dinas pendidikan, dari dinas sosial lah, akhirnya kita terbuka, ada dana masuk untuk anak-anak makan. Jadi alhamdulillah usaha kita, kalau kita itu ikhlas untuk beribadah, jadi untuk istilahnya, kalau sudah terjun ke namanya untuk merangkul anak-anak ABK itu dengan niatan ibadah, dan nanti Allah akan membuka jalannya, begitu. Masya Allah. Oke, Ibu lanjut ini. Kenapa sih Ibu memilih lokasinya itu di daerah ini? Gitu. Karena dulu yang ada bersedia untuk ditempati hanya sini. Dan Pak Suharjono itu memang saat itu menjabat sebagai koor sosial, dan beliau juga istilahnya itu ya, kita itu ini luas ya Bu ya. Dulu ini rumahnya besar Mbak, rumah ini besar, terus dapur zaman Belanda itu di sini dulu masih rumahnya besar, ada apa ya? Ini bapak ini dapur ya, dapur, terus dapat bantuan dari Darmais atau dari mana itu dibangun, terus dari Banpres, kalau yang sekolah Perancis, itu Banpres yang juga. Bagian sana itu dari Perancis juga ya, ada, juga. Bantuan presiden juga ada. Jadi kita memilih sini karena ya adanya di sini. Dan terus yang kedua, yang bersedia ketempatan anak-anak seperti ini hanya di sini. Dan terus kita mau ke SD yang yang tidak terpakai, tidak boleh, tidak diizinkan. Gitu loh. Sepertinya mereka takut ketularan. Karena kebanyakan orang tua yang titipkan di sini itu bilang kapan anak saya sembuh. Itu loh. Itu tuntutan orang tua, padahal kan tidak sakit toh anak itu, karena berkebutuhan khusus dan kita harus melayani dengan khusus gitu loh. Jadi tuntutan orang tua itu banyak yang menuntut kapan anak saya sembuh Bu, gitu. Kalau mau sembuh mau saya ajak pulang, gitu. Memang pendiri dari SLB Bakti Kenyana ini benar-benar Mbak, tokoh-tokoh yang
gigih ya dari saya menceritakan Bapak Sardiono sendiri, yang itu Bapak itu mendirikan SLB dan menjadi ketua panti, dan akhirnya bantuan Darmais ada, kemudian dari sekolah juga diakui aja izin operasional, akhirnya kita juga kalau sekolah ada BOS dan sebagainya itu kan, dan akhirnya bangunan-bangunan seperti ini kan karena gigihnya beliau dalam istilahnya ya, untuk istilahnya kita menjalin jejaring sosial dengan relasi yang lain begitu. Dan pernah juga itu ada volunteer untuk mengisi membantu di sini yaitu dari Perancis ya, dari Perancis ada. Itu mahasiswa Perancis itu ada yang ke sini, mereka dengan dalih untuk volunteer dan membantu anak-anak ini dengan membawa mainan, membawa buku-buku pendukung istilahnya mengajar juga, dan menularkan ilmunya, pendidikan di sana itu seperti ini begitu, dan alhamdulillah seperti itu. Masya Allah, Bu. Oke, Bu. Ini Bu, kan selama mendirikan sekolah ini bahkan sampai sekarang pun pastinya sekolah ini memiliki mitra-mitra bekerja sama seperti itu Ibu. Nah, untuk Bakti Kencana sendiri itu bagaimana sih Ibu kemarin saat proses bermitranya, dan juga ada mitra apa saja gitu Ibu? Mungkin kita ini 2 sekolah ya, dari Bakti Kencana 1 sendiri. Untuk mitra kerjasamanya itu kalau kita anak-anak yang tunarungu itu karena mereka juga ada kegiatan keterampilannya, itu ada keterampilan batik, ada keterampilan kayu, ada keterampilan busana. Nah ini kalau yang busana ini kerjasamanya dengan penjahit. Nah, kemudian kalau yang kemudian untuk yang batik ini kemarin pernah ada dengan sini, lupa saya juga yang batik di Batik Alam itu yang Bu di sebelah pelem itu apa namanya? Aku juga lupa. Itu juga yang pokoknya pengusaha batik kita kerjasama. Kemudian kalau yang kayu ini masih karena dulu Pak Udin sudah almarhum ya, ada satu yang meninggal itu, beliau itu ada keterampilan kayu. Jadi kalau yang kayu ini istilahnya digarap sendiri karena beliau sendiri juga punya keterampilan seperti itu. Kemudian hasil karya itu kita tampilkan pada waktu kita ada acara, ada ajan sana, ada itu kita pameran, itu di situ nanti bisa terjual. Kemudian untuk mitra-mitra yang lainnya itu yang dinas yang untuk pembantuan yang seperti itu tadi. Kemudian kalau yang untuk bekerja sama yaitu yang magang-magang itu pernah juga yang batik itu. Kemudian ada yang penjahit itu pernah alumni kita ada yang bekerja di sana. Kemudian ada juga yang di pabrik dekat Jalan Solo itu juga saya lupa, pabrik bordir. Ya, pabrik bordir juga ada yang pabrik ada yang buka pabrik bordir itu, ada yang di sini, ada yang di sana Kota Gede juga, yang dulu Siti dan sebagainya itu. Kemudian yang Ujang itu pabrik apa yang jagalan itu lupa. Kemudian kalau yang sekarang ini masih kita kembangkan juga nanti seperti itu. Jadi memang harus bermitra untuk, karena hasil karya siswa itu memang harus sekarang sudah mulai ada nampak untuk bisa dipasarkan. Dan saat ini yang saya kelola sendiri itu kita ada volunteer yang Pak Salim itu udah tidak punya tangan, dia juga ABK, tidak punya tangan, dia pelukis, dan alhamdulillah beliau sekarang malah jadi komite daerah dan sempat membimbing putri kami yaitu Mbak Putri Nidaul yang di kelas ini. Sekarang sudah lulus dari SMP, alhamdulillah kemarin diterima di SR dan sekarang juga mulai ada perintisan lagi. Jadi ini menjadi volunteer udah sekitar 4 tahun. Jadi ini yang kita benar-benar kita pertahankan menjadi volunteer yang seperti ini, Pak. Ya, monggo kalau Bu Ani mungkin beda yang. Iya. Kalau di tempat saya yang kebetulan itu banyak anak yang tunagrahita sedang ya, yang hanya bisa dilatih. Kalau di dunia kerja itu memang kurang ya. Terus kita hanya
paling tidak mendidik anak itu untuk mandiri. Selain itu kan kemarin ada program magang dari Dinas Dipora itu, ya ada sebagian anak kita yang kita magangkan di sekitar sekolah. Di sana ada kedai digital. Di sana anak-anak diajari nyablon muk, itu ada yang nyablon kaos, itu di sana. Terus ada di Kerupuk Rambak home industry itu juga ada. Terus nanti sekarang ada yang bekerja di soto batok kira-kira ini. Dan dulu ada yang di Sambisari dekat Candi Sambisari itu ada soto batok juga, ada di sana satu. Terus dulu ada kita magangan di warung Bangjo, tapi sekarang warung Bangjonya yang sudah tutup. Ya. Terus anaknya pindah di soto batok. Itu jadi kita hanya kerjasama seperti itu, tidak ke ke dunia kerja yang mengharuskan anak mandiri ya seperti. Tapi memang kita punya anak yang juara 1 badik tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan maju ke tingkat provinsi. Tapi karena anaknya itu ya tunagrahita, jadi ya kemampuannya terbatas. Jadi kalau kita mau kalau saya suruh bekerja di badik itu kalau sendiri ya anak tunagrahita yang sendiri itu tidak mau. Terus akhirnya dia di rumah diberi pekerjaan oleh orang tuanya untuk menggembala kambing, ngarit gitu. Terus ini ada 2 anak yang di Bantul itu apa Bu? Pelatihan di RSBG. Di Pundong itu RSPD yang itu di sana dinas sosial. Anak di sana sudah setahun lebih masih di sana, anak suka di sana. Alumni sini dan sana juga ada. Itu jadi di sana, dari dinas sosial itu. Di sana dia programnya 2 tahun sampai anak bisa benar-benar dibekali ini. Sampai sekarang anak masih betah di sana. Iya, memang belum berakhir. Iya. Kemudian saya tambahkan juga Mbak, ini juga kalau yang di BK1 itu ada yang di Mirota Kampus. Jadi kalau yang Pak Salim ini selalu mencarikan peluang di mana anak-anak yang lulus sekiranya itu bisa mampu ke, misalnya kalau dia mampu ke pengepakan ya pengepakan, dia ke gudangnya Mirota ada yang buka warung malahan, yang Wahyu itu tunarungu, dia dengan komunitasnya ada beberapa tunarungu buka warung kopi di Seturan kalau nggak keliru. Saya kemarin ibu ajak ke sana. Itu oh iya, nanti kamu tinggalkan alamat saja. Jadi kalau anak-anak tunarungu sekarang sudah menjadi komunitas dan mereka itu ada juga yang istilahnya membuka usaha bersama, itu juga ada. Kemudian ada yang buka di rumah, Mbak Nyarin itu ya. Mbak Nyarin itu malah sekarang anaknya sudah kuliah. Dulu jadi murid saya. Jadi murid saya itu malah jadi murid saya itu umurnya lebih dari saya. Sekarang sudah malah sudah punya murid yang dia punya anak yang sudah kuliah di, kalau nggak keliru di UNJ atau UGM gitu. Oke, baiklah Ibu. Untuk mendirikan sekolah ini sendiri, Ibu apa sih suka dukanya Ibu? Pasti banyak banget itu ya, bisa suka dukanya itu apa ya? Sebenarnya suka ya, kan ada tantangan tersendiri. Ternyata di bukannya kita mendoakan ya, ternyata di Berbah itu banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi sedihnya kenapa kesadaran orang tuanya kok kurang ya. Ini di sini kemarin di tahun 2007 sampai overload ya siswa itu. Terus makanya menjadi kita mendirikan pengembangan ke sana. Karena di sini karena di sini tempatnya kurang gitu. Terus kita biar agak anak-anak juga kalau terlalu banyak di kelas juga kan idealnya kan 1 guru 3 siswa untuk tunagrahita itu. Jadi terus kita hampir 100 itu. Iya, waktu itu hampir 100. Terus kita bagi yang sana tahun 2007 itu yang di selatan itu untuk SD, yang TK SD, yang sini yang SMP SMA. Berjalannya waktu terus karena dulu 1 kepala sekolah jadi 2 kepala sekolah, terus kita berdiri sendiri di sana. Dari ada
SD sampai SMA, sini juga seperti itu. Tapi kebanyakan kalau yang di Bakti Kencana 2 itu siswanya autis dan tunagrahita. Terus untuk lulusannya juga kita baru tahu berapa kali ya meluluskan, belum banyak karena mulai dari TK, SD terus biasanya harus pindah sini kalau SMP, terus kita mulai tahun 2000, saya di sana 2010-11 itu sudah anak-anak sudah tidak diperkenankan. Karena kalau itu kan kita tidak punya prestasi ya, maaf ya Putri, kita tidak punya prestasi karena anak-anak berprestasi itu kan mulai SMP, SMA ada lomba-lomba itu kan seperti itu. Terus kalau di sana kan jadi kita tidak pernah ikut lomba gitu loh. Ya sekarang anak-anak yang khususnya di sana yang mau tetap di sini ya kita layani, yang ingin pindah di sini ya monggo gitu. Tapi ternyata anak-anak juga ada yang mau dipindah sini sehari tuh nggak mau sekolah tetap di sana ya monggo gitu lah, akhirnya seperti itu. Jadi kita baru meluluskan hanya beberapa kali, baru 3 atau 4 tahun ini. Kalau dilihat dukanya memang nggak ada Mbak, kalau tergantung dari siapa yang melihat. Kalau kita sudah memang dengan niatan hati dan niatan ibadah, dengan niatan basmalah, akhirnya kita juga menjadi senang, kita menjadi terhibur. Karena guru dianggapnya sampai saat itu ya, anak panti itu kalau saya pergi, waktu itu kan saya masih sendiri ya. Itu ada yang waktu itu saya sana dengan Bu Thayyib, itu menjadi pengasuh. Bu Thayyib itu juga sama-sama pejuang di panti. Itu saya berdua. Kalau waktu itu kan ada kampanye ya Mbak, itu ada kampanye. Berarti ada siswa yang tadi yang sering pergi bawa gitar pulang itu. Lah saat itu saya mau ikut kampanye, diajak sama Pak Sartini, yuk ikut kampanye yuk, ikut Golkar saat itu. Ternyata motor saya itu dicopot kanunya, akinya dipotong. Bu, nggak boleh untuk rasa malu. Oh no, itu kadang-kadang itu seolah-olah miliknya, yang di sini itu ibunya menjadi miliknya, seolah dia ada rasa cemburu juga begitu. Nah itu jadi kita menjadi tidak ada duganya, ya justru kita itu menjadi senang lah, terhibur lah. Berarti kita bisa mengucapkan syukur, ya Allah, ternyata saya itu menjadi lebih seperti ini, mereka kurang dan mereka hanya butuh kasih sayang lah, seperti itu. Oke, baiklah Ibu. Di sini kan Ibu Bakti Kencananya terbagi 2 nih Ibu. Ada Bakti Kencana 1 dan Bakti Kencana 2. Nah, untuk klasifikasi anaknya sendiri kan berbeda-beda. Nah, untuk di Bakti Kencana 1 sendiri itu klasifikasi anaknya apa saja Ibu? Kalau kita pembagiannya ke ini ya Mbak, tunanetra, kemudian tunarungu, itu jurusan A tadi tunanetra, kemudian B tunarungu, kemudian C tunagrahita, kemudian yang D ada tunadaksa. Kemudian kalau yang kebetulan kita tidak ada, pernah ada, namun kita pusing dan kita kewalahan dan menjadikan anak-anak yang lain takut Mbak. Akhirnya kita bekerja sama dengan sekolah yang menyelenggarakan untuk khusus yang yang tuna laras ini, yaitu di Prahyuwana, kita kirim ke sana begitu. Monggo kalau Ibu Wani. Kalau di sana itu sekarang ada beberapa ketunaan ya, ada tunanetra, ada tunarungu juga, ada tunagrahita sedang, ringan, autis, dan bahkan ada satu anak yang ada tunadaksa juga, satu anak itu tunarungu, ada ganda namanya. Ganda, tidak hanya ganda-ganda itu kan hanya 2 ya, ini 4. Ada tunarungu, tunagrahita, terus ada enea, larasnya karena menyakiti orang lain, tadi dia itu ngamuk gitu loh, Jadi kalau dia tidak yang diinginkan, tidak sesuai dengan keinginannya, ibunya yang dijiwiti itu. Jadi ibunya itu di tangan-tangan ini banyak lukanya itu. Jadi ini kemarin saya dapat guru 1 pindahan dari Helen Keller ini itu sekolah khusus ganda
tunarungu dan tunanetra, dan dia kebetulan sanggup untuk menangani anak ini gitu. Jadi kita jadi ada pendekatan triganda. Ya. Ada D-nya juga. Ya, jadi 4 ya. Ketunaan. Terus ada autisnya juga, tapi walaupun autis di tempat saya itu tidak seperti di sekolah khusus autis, karena autisnya itu apa ya? Autis yang hiperaktif gitu. Jadi yang kelasnya itu selalu tertutup. Jadi kalau terbuka sendiri langsung anak itu lari itu banyak seperti itu. Jadi walaupun kita punya banyak, tapi kebanyakan kalau di sana itu lebih berat daripada di sini anak-anaknya gitu. Walaupun sama-sama BB-nya ya ganda dengan tunagrahita, ada yang D ya D-nya ganda dengan tunagrahita. Jadi kemampuan intelektualnya memang rata-rata di bawah 70 gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak seperti kalau di sini kan banyak ada murid B murni yang bisa bekerja di Merota, bisa ini kalau bisa buat mendirikan kopi. Kalau di sana ya kita kembali ke rumah kalau sudah selesai. Tapi ternyata ada anak yang tidak mau kembali. Jadi tetap sekolah, jadi kuliah lagi. Walaupun karena ya di rumah dia tidak ada temannya, dia enjoy di sekolah. Walaupun dia sekolah datang, ya masuk kelas, ya diberi pelajaran semampu dia. Jadi seperti itu. Jadi walaupun sudah lulus, ada anak-anak yang tetap masih sekolah gitu. Oke, sedikit info buat teman-teman semua. Untuk anak tunanetra itu adalah anak yang mengalami hambatan di penglihatan. Kemudian untuk tunarungu itu adalah anak yang mengalami hambatan pada pendengaran. Kemudian tunawicara itu adalah anak yang mengalami hambatan dalam berbicara. Kemudian ada tunalaras. Ini dulu daksa dulu nggih ibu yang D. C itu tunagrahita. Oke, C-nya itu untuk tunagrahita itu adalah anak yang mengalami hambatan pada intelektual. Kemudian D, daksa itu adalah anak yang mengalami hambatan pada fisik. Kemudian E itu tunalaras, yaitu anak yang mengalami hambatan pada tingkat sosial dan juga emosionalnya gitu, teman-teman. Autis. Iya, ada juga autis gitu. Oke, Bu, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Untuk proses pembelajarannya ini, Bu, kan untuk di SLB Bakti Kencana 2 sendiri itu ada seperti anak yang ganda nih, Bu. Nah, untuk proses pembelajarannya itu bagaimana, Ibu? Di akademiknya, di pool atau sekaligus juga di karya-karyanya seperti itu, Bu, prestasi-prestasinya. Kalau untuk pembelajaran ya seperti biasa ya, masuk ke kelas masing-masing, dan kita kelompoknya bukan berdasarkan kelas ya. Walaupun ini kelas 1 SD itu bisa jadi satu dengan kelas 3 SD, karena ya kelasnya kan kecil-kecil, siswanya hanya 1. Terus seperti yang ganda itu karena siswanya juga sudah besar, kita jadikan satu yang SMP yang usianya hampir sama gitu. Jadi biar tidak besar kecilnya ini pengelompokannya berdasarkan selain kelas, kemampuan dan usia gitu. Karena usia di seperti ini apalagi sudah menginjak dewasa ya, remaja mau ke dewasa itu sekarang ini siswa-siswa kami itu baru puber. Di sana itu memang, tapi seneng gitu loh mendengar anak-anak itu mencintai bu gurunya gitu loh. Banyak itu yang dicintai itu. Saya cinta sama kebetulan di Bakti Kencana tidak punya bapak guru, jadi semua ibu guru. Jadi murid-murid laki-laki itu semua udah seneng sama bu gurunya gitu loh. Jadi di papan tulis itu ada lope-lope gitu. Walaupun tapi dia kan akhirnya bisa menulis toh. Sampai udah Ani itu dia nulis sendiri, jadi bisa. Tapi ya kita di tempat kita banyak lope-lope sekarang. Itu jadi ya itulah, tapi senang ya karena anak-anak itu jujur.
Jadi tidak kalau kita kan suka tapi diam toh. Kalau anak itu aku suka tidak suka gitu. Tidak suka. Gitu. Ya. Itu iya, tapi ya kita juga karena ya sudah tua maklum ya anak-anak seperti itu, kita hanya arahkan jangan sampai dia itu sendiri atau waktu istirahat, khususnya waktu istirahat itu guru-guru harus mengawasi. Mungkin ada yang lari kamar mandi bisa berduaan ya, kita juga harus hati-hati. Kebetulan kan sekolah saya halamannya besar, bisa untuk delik gitu ya. Kita harus waspada. Kebetulan kan waktu istirahat itu banyak orang tua yang nunggu tuh, jadi bisa membantu kita untuk mengawasi itu. Karena mereka dari segi biologis kan mereka juga sama dengan kita. Kebutuhan mereka juga sama. Bahkan dulu pernah ya Bu ya, saya itu dicintai murid sampai suami saya suruh pergi. Saya suruh mau diantar besok, aku kalau pakai punya motor Bani benceng aku ya. Gitu. Jadi ya seperti itulah, tapi ya kita maklum lah, enggak apa-apa. Gitu. Tapi pengawasan memang harus kita tetap harus mengawasi. Pengawasan karena kalau yang Grahita ini juga mereka normal, bahkan pendidikan memang harus kesana ya Mbak. Ya, karena juga ada yang sampai dulu ada yang menyekap Mbak, itu disekap di sana itu. Ada bertiga dicekap sama itu lakinya satu, perempuannya satu ya itu. Iya. Itu makanya dan di sini pun yang tunarungu pun tidak luput dari seperti itu. Mereka juga kalau pacaran juga ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang lewat video call, dan itu juga makanya kita harus sering kontrol karena sekarang adanya gadget ya, HP itu juga sangat mengganggu. Terus terang meskipun mereka ABK pun mereka juga tidak ketinggalan dengan gadget, karena bahkan ada yang pacaran dengan lewat video call itu juga bisa loh Mbak. Itu ada kemarin sampai kita menyita HP anak itu karena yang satu cowok yang satu cewek itu satu yang ini sudah terlalu dewasa dan ini belum, makanya itu sampai ada yang menconangi sampai kita malu untuk mengatakan. Jadi memang pendidikan seksual itu memang harus diberikan di SLB pun harus sejak dini, dan itu harus diperkenalkan terlebih dengan nanti istilahnya dengan pendidikan agama yang selalu kita tekankan begitu. Oke, Ibu, untuk karya-karya sendiri Ibu untuk prestasi dari anak-anak di sini, baik di Bakti Kencana 1 maupun di 2 itu biasanya selama 1 tahun ini ada prestasi apa saja Ibu? Kalau di tempat saya itu tahun ini juara 1 melukis. Ya, tingkat kabupaten ya, ini mau dibawa ke provinsi. Terus ada lagi besok tanggal 3 Juli itu mau mengirimkan siswa 1 lomba boci di Semarang tingkat nasional. Seperti itu mungkin salah satu contoh ya. Terus bahwa anak-anak motivasi kita itu yang boci itu Down syndrome, bahwa dia itu ternyata bisa untuk berprestasi, tidak ketinggalan dengan yang lain gitu. Kalau yang di SLB Bakti Kencana 1 kebetulan yang tahun ini kita itu tidak ada master Mbak. Dan master itu karena berada di kelas yang akhir dan kemarin tidak bisa dilombakan, akhirnya COVID kita dan hanya lewat virtual dan sebagainya itu kan seolah-olah tidak ya. Kita hanya mendapatkan juara 2. Kita seolah-olah itu hanya spesialnya 2. Wah ini spesial terus ya. Juara 2. Tapi ya tahun-tahun yang dulu memang kita sempat dibanggakan, ada yang sampai juara lari itu nasional, juara renang nasional, kemudian yang boci juga nasional. Itu anak kembar Mbak, yang anak panti gitu, anak panti. 2 anak itu lari dan itu lari itu juara nasional, dan ini malah 100 meter suka cinta dengan guru pendampingnya. Sampai sekarang pun kalau dengan namanya Pak Guru itu masih juga masih senang juga, dan
yang kemarin yang terakhir ini ya juga si Putri ini juga pernah menjuarai ikut fashion show di Departemen Pariwisata itu dengan fashion show batik Nusantara itu waktu itu kebetulan yang mendaftarkan karena ibunya sendiri juga ibu yang istimewa, getol untuk istilahnya untuk mengikutkan kemana-mana, dan kita itu hanya diberitahu, Bu, ini Putri juara 1 di sana di tingkat nasional, kemudian dia mendapatkan hadiah dan penghargaan. Akhirnya kita padahal kita tidak mengorbitkan ya, itu ibunya sendiri lewat saudara dan sebagainya. Kejuaraan itu kita nikmati bersama dengan teman-teman, bersyukur teman-teman. Saya merasa bahwa itu juga kita hanya diberikan fotonya, videonya, oh ternyata Putri seperti itu. Lah kemarin sempat wisuda dan dia pindah itu saya benar-benar kehilangan. Tapi insya Allah nanti juga kita harus mencetak. Lah itulah dari motivasi kita dari guru-guru yang di sini untuk terjun ke menjadi guru ABK itu seperti itu. Yang seolah-olah kita harus menggosok dari yang hitam menjadi bisa cemerlang, itu seperti apa, usaha apa yang harus kita kembangkan. Kalau seperti kok ada seperti itu menjadi tantangan. Jadi bukan menjadi duka, tetapi menjadi tantangan kita untuk membangkitkan semangat para teman-teman juga, terutama yang teman-teman yang istilahnya yang masih honor dan sebagainya itu. Jadi mereka itu kita tanteng. Kalau di sini itu bukan untuk mencari uang, nyun sewu. Dan kalau untuk menggaji yang lebih dari penjenengan untuk yang sesuai dengan UMR dan sebagainya kita tidak mampu. Tapi monggo nanti kita kelola. Kita usaha bersama karena anak-anak juga nanti bisa diajak untuk kewirausaha dan sebagainya seperti itu. Masya Allah. Kemarin juga kalau nggak salah dari Bakti Kencana ini ada yang mendapatkan juara di UPY juga. Ya. Putri itu juga. Iya, Putri itu. Ya. Di pendidikan luar biasa membuat kegiatan lomba melukis kalau nggak salah. Iya, itu. Dan yang kemarin itu ikut ikut di pameran, lukisannya dipamerkan di Hotel Royal itu Ambarukmo itu ada yang diminati sama kepala bidang di Pora. Saat ini kita baru garap supaya istilahnya awet. Dan kemarin ibunya di acara wisuda pelepasan itu beliau ibunya Putri itu pokoknya kan saya sudah menawarkan monggo ini diminati, bagaimana harganya, saya tawarkan seperti itu, monggo Putri mau mengharga berapa, ibu mau mengharga berapa. Saya bingung karena yang mengendaki kan dari kepala bidang. Nah itu monggo ibu, ternyata beliau tidak ingin memiliki uang itu, malah kemarin itu dengan ikhlas disumbangkan ke sini. Nah saya menjadi terharu kemarin, jadi hujan nangis. kemarin siang itu akhirnya pokoknya ini saya serahkan sebagai istilahnya tanda terima kasih Putri ke SLB Kencana 1. Pokoknya Putri pun nanti tetap meskipun sekolah di sana dan misalnya Putri mengalami misalnya kendala-kendala yang dari segi bahasa dan sebagainya untuk pengetahuan yang umum, kita masih membuka peluang Putri bisa main ke sini karena dia istilahnya selalu menjadi tutor teman sebaya dia itu. Kalau temannya yang tidak bisa itu dia yang istilahnya membantu, dan kalau pewarnaan dan lukis itu dia sudah canggih ya, itu dia menularkan ilmunya ke temannya, jadi dia tidak pelit gitu. Jadi misalnya itu dia suka membantu begitu. Luar biasa. Oke, baiklah Ibu, lanjut ini harapan dari Ibu nih untuk peserta didik di Bakti Kencana ini apa saja nih? Mungkin dari Ibu Tri terlebih dahulu. Untuk apa Mbak? Harapan untuk peserta didik di sini. Harapan kami dari alumni ini istilahnya nanti bisa mandiri yang jelas, dan kalau mereka mampu untuk mengikuti pendidikan yang diinklusi kita persilahkan, dan istilahnya bisa diterima di sesuai dengan kemampuan dan dengan bakat mereka, dia bisa mengembangkan lah begitu. Dan nanti saya harapannya alumni nanti bisa kembali ke sini dan bisa membimbing teman yang lain. Begitu. Kalau dari Ibu Ani? Kalau dari
dari saya paling anak-anak itu bisa mandiri dalam berbagai macam kemandirian, terutama syukur bisa diterima di dunia kerja ya. Tapi kalau tidak ya paling tidak khusus yang tunagrahita sedang itu kan hanya mampu latih ya paling tidak dia bisa mengurus dirinya sendiri, sudah bisa makan sendiri, tidak minta bantuan, mungkin seperti itu khusus diri sendiri. Syukur masih bisa membantu pekerjaan di rumah, itu harapan kami. Tapi kalau yang tunagrahita ringan itu ya syukur bisa bekerja ya itu dimanapun dia mau bekerja gitu, diterima di masyarakat gitu. Oke, baiklah. Hampir di penghujung nih teman-teman. Sedikit lagi Ibu, ada pertanyaan nih untuk harapan Ibu nih sendiri untuk para penonton kami, penonton setia podcast kami ini, apa sih Ibu? Kan banyak nih yang penonton kami itu dari mahasiswa maupun juga dari lingkungan luar. Nah, harapan Ibu untuk penonton itu seperti apa Ibu? Harapan kami di saat ini, di hari ini pun kita tadi juga ada 2 guru yang pamitan. Makanya kita mungkin dari pemirsa ada yang ada yang alumni mau untuk mengabdikan diri di SLB Bakti Kencana ini, yang sudah misalnya di alumni PLB yang kita yang kita fokuskan nanti untuk menjadi dua orang ini. Kita benar-benar tadi baru pamitan nih, kita membuka peluang untuk menerima guru. Kemudian harapan kami juga monggo nanti kita juga membuka pulang untuk karena kita saat ini ada juga panti Mbak, panti asuhan yang saat ini Nyun Sewu begitu ada Darmais sudah tidak ada lagi. Akhirnya kita kehilangan dana bulanan, dan setiap bulan itu pun kita tidak ada dana untuk tetap untuk makan anak panti lah. Monggo nanti kalau seandainya tertarik dan sebagainya, monggo itu bisa menjadi donatur, istilahnya tetap di panti kami, karena sementara ini juga masih istilahnya ya dari orang tua sendiri sering membawakan gitu, jadi seperti kembali ke yang dulu karena tidak ada dana yang tetap untuk masuk. Dan kebetulan alhamdulillah hari ini juga nanti ada hibah yang dari dinas sosial, namun itu untuk operasional, bukan untuk anak makan permakanan. Jadi monggo nanti kita pun sering ada juga dari Sohibul Korban yang sering kita juga menerima kalau yang mau berkorban ke sini juga diperbolehkan. Dan misalnya mau mengorbitkan siswa kami pun boleh lah. Seandainya ada di kampus UPY misalnya, Bu ini kita mau mengorbitkan misalnya Bu bisa mengisi kesenian, silakan monggo, karena kita juga insya Allah nanti di tahun ini, di tahun yang akan datang ini kita mau kembangkan lagi kesenian anak-anak yang tadi ada tunanetra itu. Saat ini alhamdulillah dia ikut keberbakatan di SLB Negeri Bantul. Nah, itu dia tunanetra dan dia menguasai musik, dan kemarin sudah dipentaskan. Itu kemudian ada juga seni tari yang kita buka juga. Mungkin ada mbak-mbak mahasiswa mungkin yang bisa punya keterampilan nari, datang ke sini, Bu saya mau menjadi volunteer, menjadi istilahnya guru tari, monggo. Tapi keterikatan secara dinas nanti kita bicarakan lebih lanjut begitu. Untuk harapan dari Ibu Ani sendiri? Ya, sebenarnya hampir sama ya dengan Bakti Kencana. Pada dasarnya untuk bagi masyarakat yang mempunyai siswa ABK bisa mendaftarkan di sekolah kami Bakti Kencana 1 dan 2 mungkin dengan sarana yang kita miliki. Dan yang selanjutnya memang kita untuk mencari guru yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh
guru itu untuk membimbing siswa itu amat sangat sulit. Di tempat saya pernah, kita kan punya gamelan ya, satu perangkat itu spelok dan selindro. Ternyata mencari guru untuk mau mengajar gamel pada siswa anak luar biasa itu sulit. Ada pernah dapat ya, seminggu setiap minggu datang, lama-lama 2 minggu sekali, lama-lama kalau tidak ditelepon tidak datang, lama-lama nggak berangkat dengan alasan berbagai macam. Jadi tidak semua orang yang berpendidikan khusus seperti ini, seperti anak-anak itu diterima oleh dunia orang-orang yang punya keterampilan seperti itu ya. Seperti keterampilan gamel saja tidak mau dia ke sekolah kami, padahal rumahnya dekat dengan sekolah, dia mau itu kita juga memberi transport. Ternyata dia lama-lama juga takut ketularan mungkin. Harapan kami itu jadi, karena orang ya di SLB itu banyak sekali yang dibutuhkannya, agama, olahraga, kesenian itu kan di tempat itu banyak. Tempat saya ada tari, ada gamel, ada musik, pantomim Mbak, nanti juga pantomim juga. Ya selain kesenian juga pramuka, juga keterampilan juga butuh banyak. Ada tata busana. Alatnya ada tapi nggak punya guru, gitu loh. Kita kesulitan batik, terus hastakarya itu banyak sekali di SLB itu keterampilan yang harus diajarkan ya. Itu tapi kita kendalanya mencari guru yang mau dan bersedia. Jadi kita punya ini ya kita ajarkan sesuai kemampuan kita. Seperti saya pernah di kursus di salon, akhirnya ya saya mengajar salon. Saya pernah kursus nari, ya sedikit-sedikit ngajar nari gitu loh. Jadi guru sebagai guru juga harus bisa apa saja gitu loh. Saya kalau menerima guru yang ke tempat saya itu saya tanya, jenengan bisa apa? Selain mengajar, mungkin dari PLB ya. Selain dari PLB punya keterampilan apa? Apa punya kesenian apa? Gitu. Oh Bu, saya bisa komputer. Ya, nanti mengajar IT anak-anak. Oh Bu, saya bisa dengan olahraga, ya nanti mengajar olahraga. Seperti itu. Dan agama juga sampai sekarang kita tidak punya guru agama. Jadi guru agama itu ya guru kelasnya masing-masing. Gitu. Mungkin kalau kita ideal harus punya ini yang untuk gaji nggak ada. Makanya kita membuka peluang jadi volunteer. Kita carinya juga volunteer saja gitu. Akhirnya seperti itu. Baiklah. Oke teman-teman, ini sudah di akhir penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ani dan juga Ibu Tri setelah memberikan banyak motivasi, cerita pengalamannya yang mungkin pasti bakal membuat teman-teman semuanya jadi ada anak berkebutuhan khusus tuh harusnya seperti ini, kayak gitu teman-teman. Iya, tergugah. Dan siapa mungkin bisa juga ada yang kayak, wah aku mau nih daftar jadi volunteer di SLB Bakti Kencana, seperti itu teman-teman. Baiklah, untuk di akhir penghujung acara hari ini saya ingin sedikit memberikan pesan-pesan kepada teman-teman semuanya. Termasuk kepada untuk teman-teman, terkhususnya untuk anak-anak mahasiswa nih. Jika kamu sudah memutuskan untuk kuliah, sesibuk apapun kamu, sepadat apapun aktivitasmu, kamu harus bertanggung jawab atas kuliahmu. Tidak semua orang memiliki kesempatan seperti kamu. Entah bekerja sebagai apa dan siapa kamu di masa depan, tapi percayalah, Tuhan tidak akan membawa kamu di dalam proses ini hanya untuk kegagalan. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.